Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi Bapak Ibu guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Widya Wulandari, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sleman. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda dan tidak dapat dipisahkan. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari proses pendidikan. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu yang bermanfaat untuk hidup anak-anak, baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Dalam proses menuntun, pendidik sebagai pamong, memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Menuntun atau sistem among. Yang kedua, kodrat anak sesuai alam dan zamannya. Yang ketiga, berpihak pada anak. Keempat, bukan tabula rasa. Kelima, budi pekerti. Dan yang terakhir, filosofi petani. Pendidik seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center, sehingga murid sebagai objek pembelajaran. Yang kedua, fokus dengan ketercapaian materi, di mana mengutamakan hasil kognitif. Misalnya, jika murid mengerjakan asesmen dan mencapai KKM, saya beranggapan pembelajaran sudah berhasil. Yang ketiga, murid diperlakukan sama dengan mengesampingkan kemampuan dan bakatnya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid atau student center, sehingga murid sebagai subjek pembelajaran, di mana mereka mempunyai kebebasan dalam berpendapat dan berkreasi. Yang kedua, proses pembelajaran dilakukan menyeluruh. Bukan hanya kognitif saja, namun juga harus memperhatikan aspek pembelajaran lainnya, seperti afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Selain itu, budi pekerti sebagai rambu atau arahan kepada anak, sehingga mereka sadar bahwa kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Maka dari itu, kebebasan harus yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, murid diperlakukan sesuai karakteristiknya. Sebagai pendidik, harus menghargai dan memberikan kesempatan mereka tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan menerapkan merdeka belajar. Yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang ketiga, menuntun tanpa menuntut dan sesuai kodrat alam serta zamannya. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada murid dan memperhatikan karakteristik siswa. Dan yang terakhir, pembiasaan budi pekerti. Sekian pemaparan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.